나는 친구가 없는 편이었다. 초등학생 땐 친구보다 공부가 재밌었고, 고등학생 때는 친구보다 공부가 더 재밌었으며, 덕분에 가족들의 바람은 커져만 갔고, 그렇게 점점 친구들과 어울리는 법을 잊어갔다. 그랬는데, 그런 나에게 그 시절 친구가 나타났다. Setelah resmi berteman, Hanil dan Jongwoo menjadi semakin dekat dan harapan-harapan kecil yang Hanil bawa pada Jongwoo membuatnya semakin tegar dengan kata-kata Hanil yang penuh perhatian. 잘 될 거야. Sementara itu, ibu terkejut mengetahui Hanil tidak pergi bersama Hongran. Ia panik dan berlarian mencari Hanil yang ia kira ingin melompat ke laut karena depresi. Di tengah kecemasan itu, Hanil tiba-tiba muncul bersama Jongwoo dan pertemuan itu seketika hancur dengan kata-kata Hongran yang penuh tanda tanya. 옥탑에 이사 왔다는 네 첫사랑? Akhirnya, Hongran meminta maaf atas kesalahpahaman, juga kurang pengertiannya ia ketika Hanil mengatakan ia depresi di masa lalu. Hanil lalu menjelaskan kepada semuanya bahwa Jongwoo bukanlah cinta pertamanya. 첫사랑 아니라고 했다. 원래는 안 친했는데 어쩌다 보니 친해졌고. Meski semuanya ragu pada kasus kelam Jongwoo, Hanil tetap yakin bahwa Jongwoo adalah pria yang baik. Sang ibu lalu meminta Hongran mencarikan kencan buta untuk Hanil agar Hanil tidak jatuh cinta pada Jongwoo. Dalam pencarian itu, Hongran mendapat kandidat bernama Daebin yang juga teman dan mantan saingan Jongwoo di masa lalu. Di sisi lain, Jongwoo menjadi salah tingkah dengan kata-kata Hongran tadi. Tiba-tiba Hanil datang dengan riset tentang kasus Jongwoo, juga mengajak Jongwoo berbelanja bersamanya. Hal itu membuat Jongwoo semakin yakin bahwa ia adalah cinta pertama Hanil. 하긴 첫사랑이면 괜히 막 능비셔 뭐야? 나였네. Malamnya, perdebatan mengenai topi Jongwoo berakhir dengan momen romantis, lalu beralih canggung. Namun malam tetap berjalan dengan semestinya, di mana Jongwoo semakin terpana dan bahagia karena merasa menjadi cinta pertama Hanil. Di perjalanan pulang, Hanil menceritakan tentang insiden di masa lalu ketika Jongwoo menangkapnya lalu melemparnya. Hal itu berujung melukai lengan Hanil dan Jongwoo akhirnya bertanggung jawab lalu membantu Hanil memulihkan diri. Kebaikan itulah yang membuat Hanil yakin bahwa Jongwoo tidak bersalah atas kasus yang menimpanya. Dalam momen berbagi perhatian itu, Hanil merasa malu dan ingin mengungkapkan sesuatu yang membuat Jongwoo terpaku. Dengan penuh keyakinan, Jongwoo yakin bahwa ungkapan cinta akan segera datang. 내일 소개팅해. Ungkapan itu membuat harapan Jongwoo seketika sirna dan Hanil masih menganggapnya sebagai teman. Juga adanya ia kala itu hanya untuk meminta pendapat tentang gaun yang akan dipakai Hanil untuk kencan buta esok hari. Jongwoo semakin hancur saat melihat Hanil pergi dengan penuh kebahagiaan untuk berkencan pagi itu. Kencan itu berjalan aneh dan kaku, dengan Daebin yang menganggap wanita di depannya adalah Hongran dan Hanil yang belum menyadari hal itu. Kencan itu akhirnya ketahuan oleh Eunjong yang ternyata adalah putri Daebin yang langsung memergoki sang ayah. 아빠, 이 여자 누구야? Akhirnya, semua menjadi jelas ketika Hanil mengungkapkan bahwa ia bukanlah Hongran. Hanil kesal sejenak pada Hongran atas ketidakjelasan yang terjadi. Kabar gagalnya kencan buta itu berakhir dengan senyum manis di wajah Jongwoo. Di sisi lain, sang ibu kedatangan dua bibi Hanil yang mengetahui bahwa Hanil telah berhenti bekerja. Keadaan itu membuat bibi merendahkan sang ibu, yang berujung dengan sang ibu yang keceplosan dan mengatakan bahwa Hanil berhenti untuk menikah dengan seorang dokter plastik yang saat ini Hanil temui. Bersamaan dengan Jongwoo dan Hanil yang berjalan pulang, kesalahpahaman semakin memburuk dan Hanil akhirnya menjelaskan bahwa sang ibu hanya mengacu pada kencan buta yang telah gagal. Hal itu membuat bibinya kembali menghina sang ibu
di depan anaknya. Meski Jongwoo sempat membalas sang bibi dengan komentar tentang operasi plastik yang cocok untuk mereka, bibi Hanil tetap pergi dengan perkataan yang melukai Haneo. 그래 잘나서 병원에서 팽당했나? Di dalam kesedihannya, Hanil mengajak Jongwoo minum bersama, saling bercerita juga memberikan dukungan satu sama lain. Malam berlanjut dengan cerita kecil di bawah hujan hingga Hanil kembali tertidur di samping Jongwoo. Keesokan paginya, Hanil terkejut dengan panggilan dari sebuah rumah sakit nan jauh yang merespon resum Haneo yang ia kirim saat mabuk tadi malam. Hanil akhirnya mendatangi Jongwoo dan mengatakan semuanya. Meski sempat ditahan oleh Jongwoo yang sadar bahwa Hanil sangat menginginkan pekerjaan itu, akhirnya meyakinkan Haneo lalu memberi semangat padanya. 넌 어딜 가든 잘할 거야. Seusai izin di malam itu, Hanil memulai pagi dan hendak menuju rumah sakit Hwabon yang menerima resumnya. Jongwoo juga memulai paginya dengan senyuman ketika bertemu dengan Kyungmin lalu mengajaknya makan. Namun Jongwoo seketika marah dikala Kyungmin menceritakan bahwa Hanil pergi ke rumah sakit kenalannya dan Kyungmin telah mengatakan tentang masalah sosial Hanil, juga insiden Hanil menendang profesornya. Hal itu membuat Jongwoo marah melihat harapan Hanil yang pergi dengan senyuman seketika hancur di tengah jalan. 얘가 어떤 마음으로 거기까지 갔는데. Alhasil, Hanil dihubungi setelah tiba di rumah sakit dan ia ditolak secara sepihak. Hanil hanya bisa menangis sembari berpura-pura menelpon Jongwoo dan mencurahkan semua kesedihannya. 야, 여정우. 나 면접 못 봤어. 그냥 내가 잘못 살았던 것 같아. 너 잘못 산 적 없어. 네 잘못 아니야. 나도 그 말을 주러 왔어. 가까이 더 따스히